Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis in social media SE3D. Di sini bisnis yang saya ambil yaitu bisnis kecantikan. Untuk kelompok, saya kelompok 3, ada Rehana Yunarum Saputra dan Zubaida Simau, saya sendiri. Program Studi Sistem Informasi ITB Istiqom Ambon 2022. Oke, next. Yang pertama, introduction. Nama bisnis yang kami ambil yaitu Fashion by ZR adalah nama yang digunakan untuk bisnis kami. Untuk alamat bisnis, Jalan Jenderal Sudirman AS Tertantui Ambon. Untuk nomor telepon, teman-teman bisa lihat pada slide. Alamat email fashionbyzr20@gmail.com. Alamat Instagram @fashionbyzr20. Tanggal berdiri bisnis kecantikan kami ini Kamis 20 Oktober 2022. Untuk logo perusahaannya seperti ini. Yang kedua, industri overview. Ada 4. Yang pertama, industri spesifik. Fashion Bazaar adalah bisnis yang kami buat untuk menjual beberapa fashion kecantikan, terutama tentang skincare dan body care. Bagi pemula, kami belum mempunyai sebuah toko, akan tetapi kami memulai dengan menjual melalui sosial media yaitu Instagram. Produk pertama yang kami tawarkan yaitu dari salah satu brand kecantikan, Scarlett Whitening by Felicia Angelista. Terdapat hand body scrub, body wash, facial wash, serum, morning, dan night cream. Yang kedua, pesaing utama. Dalam hal berbisnis, tentu saja mempunyai pesaing di mana-mana, terutama tentang brand kecantikan yang merajalela. Pesaing utama kami yaitu banyak gejala di mana-mana yang telah menjual produk yang sama, mau online ataupun offline shop. Yang ketiga, tren industri. Bisnis perawatan kulit dan kecantikan mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut catatan Ninja Express, produk ini menjadi salah satu dari 3 kategori produk terbanyak yang dikirimkan selain fashion dan aksesoris. Pertumbuhan pengguna produk kecantikan bahkan naik sebesar 7% pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus tumbuh pesat pada tahun 2022 ini. Yang keempat, bisnis model canvas. Dalam bisnis model canvas itu ada key partners, key activities, key research, value propositions, customer relationship, customer segments, channels, cost structure, dan revenue streams. Teman-teman bisa lihat pada slide. Seperti ini bisnis model canvas, bisnis kecantikan kami. Yang ketiga, market analysis and competition. Ini ada 2, SWOT dan matrix SWOT. Jadi SWOT ini kepanjangannya S itu strength, W itu weakness, O itu opportunities, dan T itu threats. Matrix SWOT. S atau strength itu kelebihan. Untuk W kelemahan, untuk O peluang, dan T itu ancaman. Yang keempat, sales and marketing plan. Ada 4. Yang pertama, promotion activities. Aktivitas promosi yang dilakukan oleh perusahaan kami yaitu kami memanfaatkan media sosial sebagai promosi yang nanti dengan mudah dapat dijangkau atau diketahui oleh konsumen. Memberikan pelayanan terbaik agar dapat menarik peminat dan mendapatkan konsumen yang tetap. Dan yang lebih penting, kami akan menawarkan promosi gratis dan terbatas untuk pemula. Yang kedua, pricing strategy. Dari data yang saya dapatkan mengatakan bahwa pasar dengan harga tertinggi adalah Korea Selatan. Dengan jumlahnya 96% lebih mahal daripada di Spanyol. Diikuti oleh Amerika Serikat dengan 92% dan Cina 78%. Kami sendiri mengambil harga bukan diambil dari satu tumpuan saja,
Akan tetapi kami mematok harga sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami juga menetapkan strategi penetapan harga yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pasar. Indeks memperhatikan apa yang bersedia dibayar oleh konsumen berdasarkan pendapatan mereka. Yang ketiga, distribution methods. Untuk Fashion Bazaar terhubung dengan konsumen melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, WA bisnis, dan lain-lain. Ada juga disampaikan dari sisi orang ke orang yang lain. Jadi antara teman dan teman yang lainnya. Dan yang terakhir, after sales support. Bisnis Fashion Bazaar adalah bisnis kecantikan untuk kalangan remaja hingga dewasa agar lebih mempercantik diri, serta merawat kulit agar tetap cerah dan mulus. Bisnis kecantikan ini juga dibuat untuk membuat seseorang tampil lebih percaya diri. Untuk pemakaian jika tidak cocok dengan kulit, konsumen bisa langsung mendatangi tempat kami dan akan mendapatkan asuransi dan ganti rugi dari perusahaan kami. Yang kelima, manajemen plan. Yang pertama, internal human research. Karyawan yang bekerja di Fashion Bazaar lebih mengarah ke jurusan yang diambil karena untuk pembuatan skincare tidak sembarang orang bisa membuatnya dengan berbagai macam kulit yang berbeda-beda. Untuk jurusannya ada jurusan farmasi, jurusan kimia, jurusan biologi, jurusan biokimia, dan kedokteran. Lebih ke jurusan kesehatan sih. Yang kedua, external human research. Pertama ada beauty blogger atau vlogger, beauty therapist, dan beauty advisor atau konsultan. Yang keenam, operating plan. Yang pertama, company physical requirements. Aplikasi Fashion Bazaar ini lebih membahas tentang kecantikan pada kulit wanita maupun pria dan perawatan untuk menjadi lebih cantik dan ganteng. Layanannya berupa mencerahkan wajah, membuat kulit lebih halus dan kencang, serta membuat wajah menjadi lebih awet muda. Yang kedua, raw material requirements and supply chain. Pada bisnis kecantikan kami menyediakan bahan kosmetik untuk produsen di sektor industri perawatan pribadi, seperti perawatan kulit dan make-up. Kami juga menawarkan layanan ekspansif pasar terpadu yang menciptakan peluang bagi klien dan pelanggan termasuk searching, penelitian dan analisis, pemasaran dan penjualan, distribusi dan logistik, dan layanan purna jual. Yang ketujuh, financial plan. Yang pertama ada expand, revenue, dan payback period. Ini tentang perhitungan pengeluaran, pemasukan, kayak gitu. Seperti ini teman-teman. Yang kedelapan, daftar pustaka dan lampiran. Untuk daftar pustaka, di sini saya belajar tentang bisnis kecantikan dari store.circular.com mengenai blog bisnis kosmetik dan glayuaulia.wordpress.com contoh ringkasan eksekutif dengan blog bisnis model kanvas. Untuk lampirannya ini tentang gambaran aplikasi, tapi saya belum membuat rancangan aplikasi untuk bisnis kecantikannya seperti apa. Jadi saya cuma baru membuat logo perusahaan, untuk aplikasinya belum dibuat. Yang terakhir ada pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama, apa keunikan bisnis Anda? Kalau keunikan mungkin lebih ke layanan terpadu, misalnya itu kami melayani dari hulu ke hilir, mulai dari formulasi bahan, pengemasan, produksi, distribusi, sertifikasi dan paten, branding hingga pemasaran. Terus harga kompetitif dan up-to-date varian produk kayak formula yang kami buat untuk Anda itu dijamin unik dan memiliki karakteristik tersendiri. Di sini juga nanti kita akan bekerja sama dengan Badan POM agar produk yang kita jualkan itu halal sehingga dapat digunakan untuk semua orang. Yang kedua, apa yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor? Yang membedakan mungkin lebih ke cara pembuatan, bahan baku lebih ke lokal, tapi kita bikinnya supaya nih varian gitu, serta berkomitmen memproduksi sesuai dengan standar produksi kosmetik tertinggi dan terakreditasi sesuai dengan persyaratan sertifikasi kosmetik atau CPKB, dan legalitas lainnya kayak Badan POM dan Halal MUI yang logo halal di kemasan
Kemasan itulah yang warna hijau bundaran. Dan yang ketiga, strategi apa yang Anda lakukan untuk menghasilkan profit pada bisnis tersebut? Yang pertama, membuat kemasan yang menarik untuk menarik peminat. Yang kedua, perbanyak langkah promosi. Jadi media sosial yang kita punya bisa kita gunakan untuk tempat promosi produk kita. Kayak yang tadi Instagram, Facebook, WA bisnis, bisa jadi Pinterest juga, dan masih banyak lainnya aplikasi-aplikasi sosial media yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk kami. Dan yang terakhir, menjadi pebisnis yang royal. Contohnya, memberi produk bonus untuk pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetap. Kayak gitu untuk strateginya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan saja di kolom chat. Dan untuk kekurangan, saya mohon maaf karena tugas ini dibuat untuk video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.